Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian yang saya banggakan, pada pagi ini kita akan memulai kembali perkuliahan seperti sebagaimana biasanya, di mana pada hari ini, hari Senin, kita akan memulai perkuliahan ini dengan kuliah perdana, ya. Di kuliah perdana ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebelum kita memasuki perkuliahan sebagaimana mestinya. Yang perlu kalian adik-adik ketahui adalah tentang kontrak perkuliahan, yang mana dari kontrak perkuliahan ini adik-adik sekalian harus memahami betul sebelum kita memulai kuliah nanti. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam kontrak perkuliahan ini, bahwasanya perkuliahan ini kita akan lakukan secara daring sampai dengan berakhirnya masa pandemi, insya Allah, ya. Jadi kita berdoa semoga pandemi ini secepatnya bisa berakhir, ya. Jadi pada kontrak perkuliahan ini saya akan sampaikan kepada adik-adik sekalian, daripada hari Senin tanggal 6, tanggal 7 ya, tanggal 8. Ya, tanggal 8 bulan Maret tahun 2021, di mana waktu kuliahnya kita akan laksanakan pada hari Senin pukul 8.00 ya. Nah, itu kita akan lakukan secara daring. Namun untuk perkuliahan ini nanti kita akan menyesuaikan sesuai dengan panduan yang telah dibagikan oleh pihak universitas. Baik, bahwa perkuliahan ini kita akan lakukan dalam dua bentuk, ada yang daring, dan kemudian kita akan melihat kondisi. Bisa saja kita akan melakukan secara luring dengan memperhatikan protokol kesehatan, terutama untuk kegiatan praktikum nanti. Insya Allah itu kita akan laksanakan secara luring, ya. Nah, seperti itu. Untuk mata kuliah ini itu diampu oleh 3 orang, akan dibantu oleh Pak Adi, di mana saya sendiri bertindak sebagai koordinator mata kuliah ini. Kemudian ada Ibu Salwiah, Ibu Ermayanti yang akan melanjutkan kemudian. Selanjutnya Pak Adi Imam Wahyudi. Nah, untuk perkuliahan yang sifatnya daring, saya tidak akan membatasi waktu masuknya adik-adik, namun ini akan memberikan kerugian pada adik-adik sekalian. Namun untuk yang luring nanti kita adakan, ya kita akan tepat waktu. Jadi untuk dosen yang terlambat 5 menit itu akan kita berikan sanksi. Demikian pula saya berharap pada mahasiswanya juga itu paling lambat 10 menit sudah memasuki kelas, ya, classroom ataupun kelas yang ada di secara luring. Nah, konsekuensinya ya dosen untuk mahasiswa untuk kondisi yang daring mungkin tidak akan dikenakan sanksi, hanya itu
akan merugikan mahasiswa itu sendiri. Sedangkan dosen, saya kira demikian halnya, ya. Nah, seperti itu. Nah, rencana-rencana pembelajaran kita nanti di mata kuliah ini akan ada kuliah yang mana nanti dalam kuliah itu akan ada tambahan kuis mungkin ya di sela-sela perkuliahan mungkin. Kemudian ada evaluasi tengah semester, evaluasi akhir semester ya. Kemudian ada tugas-tugas yang diberikan. Jadi penilaian itu terdiri dari 4 komponen. Ada UTS, ada UAS, ada praktikum, dan lain-lainnya. Nah, lain-lain ini adalah tugas-tugas. Itu 20%. Ingat, mahasiswa jangan meninggalkan tugasnya ya. Nah, begitu pula nilai yang proporsinya besar itu adalah ujian akhir semester. Dan di ujian akhir semester ini saya berharap adik-adik semua itu bisa hadir. Tapi untuk mata kuliah yang praktikum perlu diingat, ketika praktikumnya itu tidak lulus, maka bagian UTS, UAS, dan tugas tidak akan dinilai. Itu menjadi patokan bagi adik-adik bahwa praktikum itu menjadi syarat untuk lulus tidaknya mahasiswa ini. Ya, itu. Jadi di situ yang perlu kalian ketahui benar sebelum kalian ini memasuki kita akan masuk pada perkuliahan nanti. Nah, kemudian dalam perkuliahan ini saya berharap baik daring maupun luring nanti itu mahasiswa jangan sembarangan ya, karena di sini kita harus berpakaian rapi juga walaupun kita secara daring. Nah, saya berharap di situ mahasiswa menggunakan pakaian kemeja, tidak menggunakan baju kaos oblong. Ya. Tidak menggunakan kaos oblong. Nah, itu. Jadi kaos oblong itu dilarang ya. Ya. Kemudian merokok, tidak merokok selama berlangsungnya perkuliahannya. Kemudian handphone jelas kita akan pakai untuk kegiatan perkuliahan daring ya. Silakan makan minum, silahkan dipersilahkan, tetapi tidak mengganggu ya, tidak mengganggu. Nah, seperti itu. Nah, hal-hal lainnya silakan kita atur kemudian. Nah, sanksinya ya lebih pada ini sebenarnya etika yang harus kita bangun ya, sehingga kalian itu tidak sembarangan ya, tidak sembarangan. Nah, nanti dari ketua kelas saya mohon nanti kita akan diberikan masukan untuk dia punya hal-hal yang kita sepakati dalam tatib ini. Nah, kira-kira gitu. Ingat untuk penilaiannya betul-betul saya tekankan 30% itu adalah UTS, UASnya 60%, 40% praktikum, dan 20% adalah lain-lain. Nah, ini yang akan kita masukkan kemudian untuk penilaian adik-adik sekalian. Jadi jangan kalian bertanya lagi kenapa nilai saya rendah. Nah, ini semua komponen-komponen penilaiannya. Ya, komponen-komponen penilaiannya. Nah, kalian bisa komplain kalau tidak sesuai dengan nilai yang diberikan oleh dosennya. Tapi komponen penilaian dosen akan mengikuti pola ini. Ya, ini adalah bukan hasil dari kesepakatan dosen, tetapi ini adalah dituangkan di dalam aturan akademik ya yang ada di universitas maupun yang ada di fakultas gitu ya. Saya kira
ini hal-hal penting yang perlu kita sepakati di dalam kuliah limnologi ini. Nah, seperti itu. Ingat, untuk perkuliahan yang awal itu saya sekitar 5 kali berada di dalam ruang ini. Nanti kemudian akan dilanjutkan oleh dosen berikutnya, yakni mungkin Ibu Salwiah. Selanjutnya nanti akan digantikan lagi oleh Ibu Rimayanti. Nah, kemudian untuk praktikum itu akan dibimbing oleh Pak Adi, ya, Pak Adi. Nah, nanti seperti itu nanti ya. Nah, kemudian pada perkuliahan di awal ini nanti saya menerapkan model perkuliahan yang sifatnya daring. Nanti di situ adik-adik semua bisa melihat rekaman atau YouTube yang saya akan bagikan melalui tugas kelas. Akan ada kalian ambil, saya akan posting pada jam tertentu. Di situ nanti kalian akan buka. Selamat menonton. Jadi apa yang saya akan paparkan semua itu ada di dalam bahan presentasi YouTube saya. Jadi dilihat baik-baik untuk YouTube-nya, dipahami. Karena semua yang saya jelaskan itu pasti akan masuk di dalam ujian nanti, ya, ujian dari saya. Nah, jadi saya lebih fleksibel sistemnya. Karena apa? Dengan kita membuat video seperti itu di YouTube akan memudahkan adik-adik untuk mengulangi, ya, mengulangi materi ketika materi yang disampaikan itu tidak jelas. Dengan saya menyampaikan ini, maka kalian bisa memutar ulang videonya. Diamati betul-betul poin-poin mana yang kalian tidak paham. Dan begitu kalian akan mengetahui lebih detail apa-apa yang saya sampaikan, ya. Ketimbang saya harus sampaikan secara langsung banyak hal, banyak informasi yang tidak tertangkap oleh kalian. Nah, harapan saya dengan YouTube ini itu akan kalian dimudahkan, ya, untuk mendapatkan informasi dalam bentuk perekaman, ya, demikian. Nah, itu. Kemudian perlu kalian ketahui pula bahwa pada saat kita akan mulai perkuliahan ini selalu saya akan informasikan melalui kelas bahwa kita akan mengambil kita akan melakukan absen itu di awal waktu. Jadi ingat, saya akan memberikan waktu untuk sekarang ini mungkin masih saya akan berdasarkan waktu normal. Jadi dari jam 8 sampai dengan jam 10.00 itu saya berikan waktu untuk kalian mengabsen. Jadi tidak ada alasan lagi bagi mahasiswa bahwa dia jaringan yang dia dapat itu lelet. Tidak ada lagi seperti itu, ya. Atau jaringan saya bermasalah. Nah, untuk kuliah ini dipastikan betul jaringannya harus baik, ya. Kalau di awal-awal perkuliahan di masa pandemi itu masih bisa dimaklumi, ya, karena kondisi. Tetapi ini sudah kita beradaptasi secara sudah lama, sehingga saya berharap tidak ada lagi alasan dari mahasiswa bahwa saya terlambat kuliah, tidak terlambat absen, tidak bisa absen karena jaringan. Ingat baik-baik bahwa kalian kuliah, bukan kalian itu untuk berada di kampung kalian, tidak. Hanya pindah tempat saja, ya. Hanya pindah tempat saja. Sehingga kalian di sini pastikan betul jaringannya harus baik. Ya, harus baik. Ya.
Dan semua dosen dari hasil rapat dosen jurusan MSP itu memutuskan bahwa tidak ada lagi mahasiswa yang alasan karena jaringan. Ya, itu jadi absen, kemudian perkuliahan, kemudian ujian, itu tidak ada alasan mahasiswa untuk mengatakan saya tidak bisa ujian. Nah, ingat baik-baik hal ini ya, karena ini sangat mendasar sekali bagi kalian. Oke. Baik, saya kira itu hal-hal penting yang saya sampaikan. Kalau ada sesuatu yang saya anggap penting, itu akan saya sampaikan di dalam ruang diskusi nanti, ya, seperti itu. Nah, saya coba menggunakan dua bentuk. Pertama tadi adalah dengan penyampaian secara menggunakan video. Yang kedua, ada waktu-waktu tertentu yang harus kita bertatap muka. Nah, itu pada saat itulah saya akan meminta kalian untuk pada saat setelah mendengarkan video, maka saya akan berharap di situ ada umpan balik dari kalian ya. Kalian akan bertanya kepada saya tentang hal-hal yang tidak dipahami. Jadi minggu ini saya berikan kuliah, minggu depan kita akan lihat sejauh mana kalian merespon hasil pembelajaran kita. Makanya tidak ada waktu untuk santai, untuk tidak memikirkan kuliah ini. Baik, saya kira kontrak perkuliahan kita hari ini cukup. Selanjutnya, kita langsung masuk pada materi kuliah. Untuk materi kuliah kita di awal ini, yakni tentang kuliah pertama kita itu adalah di pengantar perkuliahannya adalah tentang limnologi. Jadi ingat, limnologi itu apa? Ini kalian harus pahami betul apa itu limnologi. Ya. Jadi ketika kalian membaca limno dan logi, ini ada dua kata sama juga dengan biologi, ya. Bio dan logos, ya, sama limno dan logos, ya. Nah, ini dua kata yang sebenarnya mungkin kalian tidak familiar dengan ini. Tetapi biasanya kalau kalian sering membaca, maka kalian akan dapatkan kosakata. Nah, ingat di semester 1, semester 2, semester awal 3, itu kalian bagaimana memperbanyak perbendaharaan kata kalian, kata-kata ilmiah yang berhubungan dengan perikanan, termasuk limnologi ini, termasuk mata kuliah dasar, limnologi, pengantar perikanan, dan lain-lain. Dan ini lebih banyak kita akan coba masukkan di dalam pertanyaan-pertanyaan kuis ataupun pertanyaan-pertanyaan mid, seperti itu ya, di mid semester. Nah, dua kata ada limno dan logi. Nah, jadi limno itu adalah limne, ya. Ada limne, ada logos. Nah, apa itu limne? Limne itu adalah perairan tergenang sebenarnya ya. Nah, perairan tergenang itulah kolam, danau, ya, waduk. Nah, ini sebenarnya asal kata dari limnologi, bukan perairan tawar, bukannya. Bukan ilmu yang mempelajari perairan tawar, tidak. Tetapi sebenarnya dia berasal dari limne dan logos. Yang limne artinya adalah perairan tergenang. Nah, itu secara kata, ya, mana kata. Nah, bagaimana dengan istilah? Nah, ternyata limnologi itu adalah cabang ilmu. Karena itu logos tadi adalah pengetahuan tentang perairan tergenang, maka limnologi ini ternyata lebih luas. Yakni adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari
sifat-sifat perairan darat, ya, sifat-sifatnya perairan darat. Nanti kita coba lihat apa sifat-sifat perairan darat itu, ya. Nah, kemudian proses yang terjadi, yang membentuknya, yang membentuk perairan tadi, yang mempertahankan dia punya keutuhannya, keutuhan perairan tadi, integritasnya, sehingga dia itu perairan tadi itu tetap hidup. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana dia mempertahankan integritasnya dan bagaimana kita melihat hubungan antara perairan tadi dengan organisme yang menempati perairan tersebut. Nah, ini. Jadi cukup luas sebenarnya. Jadi kita mau lihat dulu sifat-sifatnya, setelah ada proses yang membentuknya, bagaimana dia itu bisa hidup, bisa pertahankan dia punya eksistensi, kemudian melihat hubungan yang ada di dalam antara perairan sendiri dan komunitas atau biota yang mendiami lingkungan tersebut. Nah, ini cukup luas. Ada beberapa hal. Jadi kalau kita lihat ada satu sifat-sifatnya, kedua prosesnya, ketiga itu hubungannya. Ya, seperti itu. Nah, itu ya. Nah, sehingga kalau dengan demikian maka limnologi ini bisa kita menjadi, kalau dari sifat-sifatnya tadi, ini ada yang fisik, ada yang kimia, dan ada yang biologinya. Nah, inilah bagian-bagian yang kita akan pelajari, ya, di dalam limnologi. Nah, tujuannya apa? Itu akan mengenalkan kita tentang komponen yang ada dalam sistem perairan dan bagaimana kita memahami fungsi dan dinamikanya secara keseluruhan. Ya, jadi komponen yang ada di dalam itu apa? Sistem yang membentuk sehingga dia itu jalan itu apa? Ingat sistemnya. Ketika kita berbicara mengenai sistem, maka kita akan lihat ada sesuatu proses yang terjadi yang membentuk hal tersebut sehingga kondisi tersebut bisa berjalan sebagaimana biasanya. Lihatlah seperti contoh pada sistem akademik, penyelenggaraan akademik. Bagaimana kalian itu bisa kuliah, dari kalian mendaftar sampai dengan kalian itu selesai di universitas, itu dijalankan oleh salah satu oleh sistem yang ada di dalam akademik tadi. Ya, nah, sama pula dengan yang ada di limnologi ini, yang di perairan tadi, ya. Nah, itu kembali ke tujuan tadi. Nah, ternyata limnologi pada awalnya tadi kita hanya mempelajari mengenai hanya perairan tergenang, tetapi dengan berjalannya waktu, maka tidak hanya perairan yang tergenang, tetapi semua proses-proses, sifat-sifat, hubungan antara jasa tadi itu juga termasuk perairan yang mengalir. Dalam hal ini secara keseluruhan maka limnologi ini dia akan membahas tentang semua perairan yang ada di daratan, ya, perairan yang ada di daratannya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian perlu diingat bahwa limnologi itu adalah cabang dari ekologi perairan. Jadi cabangnya dari ekologi perairan, ya. Jadi kita ini kalau bicara mengenai ekologi, maka kita akan melihat interaksi antara dua hal, yakni antara lingkungan dan biotanya. Jadi dua hal itu yang ditekankan di dalam ekologi perairan. Nah, bagaimana kaitannya dengan ilmu-ilmu yang ada? Nah, tadi kita sudah pelajari, kita sudah sampaikan tentang dia ini melihat tentang bagaimana sejarah terbentuknya, ya. Nah, bagaimana pembentukannya, bagaimana dia bisa mempertahankan dia punya eksistensi di situ, ya. Dia punya integritas. Nah, dengan begitu maka kita harus tahu bagaimana sejarah terbentuknya, ya. Terbentuknya danau, terbentuknya aliran sungai, ya. Masuk tidaknya aliran sungai tadi, ya, bagaimana erosi dan sedimentasi. Nah, kalau demikian maka limnologi dia akan berhubungan pula dengan geologi, ya, ilmu yang mempelajari tentang pembentukan sebuah
benua. Nah, itu dia punya dasar ya. Nah, kemudian di limnologi itu juga mempelajari tentang bagaimana penetrasi cahaya, dinamika panas, ya, yang sampai ke badan perairan. Nah, gerak perairan itu semua menggunakan hukum fisik dan matematik, ya. Bagaimana melihat penetrasi cahaya, ya, cahaya yang ada di permukaan dan cahaya yang ada di dasar perairan. Nah, ini semua juga menggunakan rumus matematik, ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada kaitan dengan ilmu lain adalah seperti ilmu kimia, dan ini adalah bagian terbesar dari limnologi, karena di dalam limnologi itu ya ada unsur anorganik dan organik, dan di alam semua tidak ada satu makhluk, tidak ada satu benda yang ada di bumi ini yang tidak bisa diurai dia punya unsur yang terlibat di dalamnya. Makanya bagian kimia ini adalah bagian yang paling besar di dalam kita mempelajari apa saja, termasuk di situ adalah limnologi, ya. Jadi kalau kimia ada organik dan ada anorganiknya. Nah, seperti itu ya. Kemudian ilmu lain adalah biologi, ya. Tadi kita singgung bahwa selain tempat dari aliran air, kemudian adanya daerah yang tergenang, di situ pasti ada makhluk hidup yang menempatinya, ya. Nah, hewan, tumbuhan, ya, bakteri yang ada di dalam satu siklus, ya, siklus daur hidup itu semua akan terlibat di dalamnya, ya. Ya, jadi ada fisika, biologi, ada kimia. Nah, di dalamnya ini itu ada tumbuhan, hewan, nah, mamalia, ya. Nah, semua yang ada di dalam piramida makhluk hidup, ya, seperti itu. Nah, jadi bisa dilihat bagaimana yang produsen, bagaimana yang konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, sampai dengan top predator, ya. Nah, itu disusun, ya, tersusun dalam bagian-bagian itu. Nah, ini semua baik biologi, kemudian fisik, kimia ini pasti ada hubungan antara keduanya. Jadi fisik kimia ini akan mempengaruhi organisme apa yang hidup di tempat itu, ya. Dipastikan organisme yang hidup di tempat itu merupakan niche dia, tempat hidup dia, ya, bagian dari perjalanan daur hidup dia. Nah, dia tidak akan menempati daerahnya orang kalau itu tidak membuat dia nyaman. Nah, saya akan nyaman pada tempat di mana saya itu sesuai dengan kondisi habitat saya. Pertimbangan fisik kimia saya lebih senang pada daerah gunung, maka saya akan tinggal di gunung. Saya lebih senang pada daerah pantai, maka saya akan tinggal di daerah pantai. Seperti itu. Nah, sama pula dengan beberapa jenis ikan, beberapa jenis tumbuhan air, ya, kemudian plankton dan sebagainya. Itu dia akan berhubungan erat dengan dari faktor-faktor biologi tadi, berhubungan erat dengan fisik dan kimia. Itulah yang saya katakan di awal. Dia adalah bagian dari ekologi. Nah, coba kita lihat. Sebenarnya kita mempelajari limnologi ini sebesar apa sih sebenarnya? Ternyata kalau kita lihat bumi ini yang diisi oleh air, maka lautan itu memang sudah mendapatkan porsi yang paling besar dari bumi ini, yakni 97,3%. Jadi berarti kalau demikian maka
tinggal beberapa persen saja yang menjadi bagian dari ilmu yang mempelajari tentang perairan tawar tadi. Jadi 97,3 berarti tinggal 2,7% bagian yang lain. Coba kita lihat berikutnya. Sudah 2,19. Tinggal berapa persen lagi? Itu tadi 2,7, berarti tinggal 0, yang kita pelajari. Ternyata ada groundwater, ya, perairan, ya, perairan yang ada di dalam, ya. Nah ini 0,5, ya, tambah sedikit lagi bagian dari yang kita akan pelajari. Yang kelembaban tanah itu 0,005, atmosfer penguapan itu 0,01. Ternyata kita hanya bisa mendapatkan sekian, ya, hanya 0,018, sedangkan sungai itu hanya 0,096. Ini yang kita pelajari, ya, ini bagian yang kita pelajari. Nah kalau demikian maka sangat kecil sekali kalau demikian, ya, bahwa apa yang kita pelajari dari bagian limnologi tadi kalau dibandingkan lautan, kemudian yang di kutub, es di kutub, dan lain-lain. Itu. Jadi perlu dipikirkan. Nah, ternyata bukan itu, bukan besar dan kecilnya yang kita mau lihat. Tapi seberapa besar, seberapa penting air yang kita pelajari ini itu membawa kemaslahatan bagi umat. Kira-kira jumlah yang besar tadi atau jumlah yang kecil dari perairan ini, kalau dia hilang di dalam kehidupan kita, masih adakah kehidupan? Itu pertanyaannya. Tidak terganggu kehidupan? Seberapa besar kerusakan yang diakibatkan dari hilangnya dua ekosistem ini, dua jenis air tadi, baik yang ada di danau maupun yang ada di sungai. Jadi akan menjadi masalah besar ketika air ini tidak ditangani secara baik. Bagaimana siklus air sekarang yang sudah tidak terkendali. Lihat bagaimana Jakarta. Lihat bagaimana beberapa daerah lain. Di mana pada musim-musim tertentu siklus hidrologi tidak berjalan sempurna. Di mana musim hujan banjir, musim kemarau kering. Nah, ini masalah besar. Karena air tadi tidak bisa dimanfaatkan secara baik. Nah, ini yang harus dipikirkan sebenarnya, ya. Ini harus dipikirkan oleh kita semua. Jadi tidak bisa dilihat dengan besar dan kecilnya, tapi seberapa besar dan seberapa pentingnya hal tersebut menyumbang bagi kehidupan dan kemaslahatan umat. Nah, untuk itu maka limnologi ini menjadi penting untuk kita pelajari, ya. Menjadi penting, bagian yang penting untuk kita dalami, ya. Nah, karena tadi sumbangannya terhadap manusia. Memang kita mau minum air payau, mau minum air garam, tidak mungkin, ya. Pasti kita akan butuh air danau, kita butuh air sungai yang bisa secara langsung kita dapatkan untuk dikonsumsi, tidak melalui proses yang terlalu panjang, ya. Nah, ini yang saya katakan, ya. Nah, itu. Ini data tahun 67. Bagaimana dengan tahun 2000? Di mana kerusakan sungai sudah semakin parah, danau yang semakin hilang dari bumi ini karena adanya pendangkalan dan matinya. Nah, itu saya katakan, ya. Tadi saya sudah katakan ada hidup, ternyata ada, ya, danau yang hidup dan ada danau yang mati. Ada sungai yang hidup, ada sungai yang mati. Ya. Nah, itu dia punya umur. Itulah yang saya bilang tadi, eksistensinya itu seperti apa. Nah, dia bisa bertahan hidup, seberapa lama dia bisa bertahan. Nah, itu, ya. Nah, memang kalau kita bandingkan oceanografi dengan limnologi ini terlalu jauh. Dari luasan saja sudah pasti beda, ya. Tadi lihat 97. Kemudian di oceanografi perkembangan kehidupan di laut berlangsung
sudah sejak lama, ya, tanpa terganggu oleh bencana. Tetapi di perairan yang limno itu bencana alam saja itu akan menjadi bagian yang besar yang bisa merubah dia punya eksistensi, ya, dia punya integritas dari sungai tadi. Apakah sungai tadi itu bisa berlanjut hidupnya atau dia akan mati, ya, seperti itu. Kemudian kalau dari sisi karena dia luas, maka kalau lautan tadi tidak akan mempengaruhi semua iklim daratan. Tapi untuk yang limno itu memang tidak akan bisa mempengaruhi iklim daratan, ya, seperti itu. Kemudian sejarah limnologi perlu saya sampaikan di sini bahwa limnologi ini kalau kita lihat sejarahnya itu adalah dari Bapak Limno, ya, itu namanya Eva Aforel yang mencetuskan tentang sejarah limno ini, yang kemudian yang awalnya itu mempelajari tentang danau di Jenewa. Kenapa tadi saya katakan limno itu adalah ilmu mempelajari tentang perairan tergenang. Nah, ini awalnya karena itu dia diawali dari penelitian atau Bapak Forel ini dia mempelajari tentang ekologi perairan yang ada di danau, seperti itu, ya. Nah, kemudian ada Edgardo Baldi, ya, berkebangsaan Italia ini, dia coba melihat hubungan apa yang terjadi antara bahan yang masuk ke perairan dan aliran energi yang terbentuk di situ, ya. Jadi ketika masuknya bahan tadi itu ditangkap oleh organisme yang ada di dalam melalui rantai makanan sampai ada yang terbentuk, ya, sebuah sistem yang ada di dalam sehingga ada aliran energi yang pada akhirnya menjadi sumber kehidupan, ya. Nah, sama kita ketika kita makan, ada tumbuhan kita makan, kita bisa menjadi kuat, kemudian kita bisa beregenerasi dan sampai pada akhirnya kita bisa bisa lihat dari perkembangan yang siklusnya panjang ini, disitulah kehidupan kita dan itu ada aliran energi di dalamnya. Demikian pula di danau seperti itu ataupun di perairan. Nah, selanjutnya pada tahun 63 ada Kongres Limno. Nah, di sini memang sudah ada masalah karena ternyata perairan kita ini mulai terjadi kerusakan, bukan kerusakan disebabkan oleh bencana, tetapi lebih banyak pada pencemaran organik, ya, bahan organik yang masuk di perairan, masuknya industri yang bisa menyebabkan rusaknya perairan tadi dengan tingginya bahan organik yang masuk yang bisa menyebabkan terganggunya produktivitas di perairan tadi, ya, seperti itu. Nah, kemudian terus berlanjut sampai dengan sekarang, di mana tidak hanya kita mempelajari tentang bagaimana biota itu tadi hidup dan interaksinya, tetapi sudah sampai pada bidang pencemaran dan bagaimana kita merestorasi dan mereservasi perairan tadi. Ini sebenarnya limnologi lanjutan, ya, seperti itu. Nah, ya. Kemudian kalau kita lihat tipe-tipe perairan, maka kita akan lihat ada tipe perairan yang tawar, yang bisa kita katakan dia tertutup, ada ekosistem tertutup, dan ekosistem terbuka. Nah, ini akan kita lanjutkan nanti, kita akan bahas pada pertemuan kedua. Saya kira demikian. Mohon untuk seluruh mahasiswa untuk bisa mereka mengcopy sekaligus ditanyakan pada saat nanti kita akan pada saat nanti di minggu depan untuk kita diskusi, ya. Jadi tolong disimak semua materi yang saya sudah sampaikan. Demikian saya tutup pertemuan hari ini. Kita ketemu untuk minggu depan pada materi tentang tipe-tipe perairan tawar. Saya tutup, ya, dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.